Meski membela Prima Pramac Racing yang berstatus tim satelit, Martin mendapatkan dukungan yang sama dengan Bagnaia. Kedua rider mengendarai Desmose di GP23 didukung oleh insinyur-insinyur Ducati di garasi masing-masing. Sejak awal musim, keduanya juga menjadi calon juara terkuat. Menjelang akhir musim, keduanya semakin tampil tangguh, tetapi Martin juga kerap mendapatkan kesialan sehingga gagal meraih poin-poin maksimal. Hal ini pun menimbulkan rasa curiga di komunitas MotoGP yang menduga bahwa Ducati lebih berpihak kepada Bagnaia yang membela tim pabrikan. Namun lewat GP1, Chiabatti membantah dugaan itu. Martin yang terikat kontrak langsung dengan Ducati Corse diklaim Ducati selalu mendapatkan dukungan teknis dan moral yang setara dengan Bagnaia. Di lain sisi, Martin sudah berkali-kali memberikan ultimatum kepada Ducati bahwa ia akan hengkang pada 2025 jika tak dapat kursi di Ducati Lenovo Team. Chiabatti pun menyadari hal ini meski ia menegaskan semua rider Ducati pada 2024 akan jadi opsi tim pabrikan pada 2025. Marquez tadinya menjalani 3 musim kelam di Honda. Ia sulit kompetitif dan merasa tak dapat dukungan baik dari Honda Racing Corporation atau HRC. Rider Spanyol ini mengaku bahwa yang membuatnya tetap tegar dan termotivasi adalah kru LCR Honda yang terus memberinya dukungan moral. Lewat DAZN, Marquez mengaku sempat kagok ketika pindah ke Gresini akibat kepribadiannya yang tertutup. Namun ternyata skuad asal Faenza Italia itu justru langsung merangkulnya. Ia pun makin bersemangat dan ini terbukti dari banyaknya podium yang ia raih sepanjang 2023. Pernyataan Marquez ini seolah jadi kode untuk sang kakak Marc Marquez yang bergabung dengannya di Gresini pada 2024. Marc diketahui meninggalkan Repsol Honda usai 11 tahun kolaborasi. Sehingga sang 8 kali juara dunia merasa bakal butuh waktu untuk mengakrabkan diri dengan Gresini. Juara dunia Moto3 2014 dan MotoGP 2019 ini menyatakan pembalap tim-tim satelit Ducati tak perlu cemas soal dukungan teknis. Pasalnya mereka tetap mendapatkan dukungan yang baik dan masukan mereka benar-benar didengarkan secara pribadi oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. KTM tadinya sempat ingin menurunkan tim ketiga pada 2024 dengan slot yang ditinggalkan Suzuki. Mereka mendekati LCR Team untuk mewujudkannya, tapi tim Italia itu menolak karena masih terikat kontrak dengan Honda. Usai beralih ke Ayo Motorsport, rencana KTM justru ditolak keras oleh Dorna. Lewat Speedweek, Bearer pun menyatakan usai memastikan pengembangan RC16 berjalan baik ditambah kesuksesan membawa Pedro Acosta ke MotoGP, kini fokus KTM adalah membentuk tim ketiga. Keputusan final soal hal ini akan dibicarakan pada 3 bulan pertama pada 2024. Yang lebih penting lagi, dengan 3 tim di MotoGP, KTM bakal punya lebih banyak tempat untuk para rider muda bertalenta yang tampil oke di Moto2. Seperti yang diketahui, KTM punya masalah mewah karena punya banyak rider junior hebat, tetapi hanya punya 4 motor di MotoGP. Pria asal Jerman ini juga menyatakan bahwa dengan 3 tim, KTM bisa mempertahankan 4 ridernya saat ini, yakni selain Acosta dan juga Brad Binder, Jack Miller, dan Augusto Fernandez. Musim depan, tim junior KTM di Moto2, yakni Red Bull KTM Ayo, akan dihuni 2 rider bertalenta, Celestino Vietti dan Denis Onjo. Vietti adalah anak didik legenda MotoGP Valentino Rossi, sementara Onjo adalah anak didik legenda World Supersport Kenan Sofuoglu. Espargaro sempat membela Repsol Honda pada 2021 dan 2022, meraih 2 podium. Selama membela skuad itu, ia kerap mengalami kecelakaan hebat dan sulit kompetitif. Ia kembali ke kubu KTM pada 2023 lewat gas-gas Tech 3 sebelum absen berbulan-bulan usai kecelakaan hebat di Portugal.
Akibat insiden itu, Espargaro mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang di 8 area berbeda. Hal ini membuatnya tak bisa membuktikan diri sehingga dialihkan ke program tes KTM pada 2024. Meski begitu, saya mencapai kesepakatan dengan KTM untuk jadi test rider baru. Espargaro mendapatkan tawaran dari Repsol Honda untuk reuni, dijadikan pengganti Marc Marquez, namun Policio menolaknya. Lewat Relevo, ia pun menjelaskan secara detail soal alasannya. Menurutnya, Espargaro tak berada di titik karir di mana dirinya bisa memilih menjadi rider utama Honda. Sebab Espargaro sadar dirinya tak cukup kompetitif, ditambah lagi tak cukup baik secara fisik. Selain itu, Espargaro menilai membela tim Repsol Honda berarti bekerja untuk pabrikan. Dan jika dirinya saja tak yakin bisa mengerahkan yang terbaik, maka itu sama saja curang dalam karir. Di lain sisi, Espargaro juga tak kaget melihat Honda jauh lebih terpuruk usai ia tinggalkan ke KTM. Karena Espargaro mengalaminya sendiri dan tahu persis sistem kerja yang menurutnya tidak tepat. Meski sempat meraih kemenangan lewat Alex Rins musim ini, Honda dikenal makin sulit dijenakan. Para pembalapnya makin sering mengalami kecelakaan dan cedera yang mereka alami juga tak ringan. Adik Alex Espargaro ini yakin usai kehilangan Marquez, Honda akan melakukan perombakan besar-besaran. Salah satunya adalah mengikuti sistem kerja para pabrikan Eropa, di mana tim-tim mereka langsung terhubung dengan departemen balap sehingga semua masalah bisa diatasi dengan cepat. Yamaha gagal memenangkan balapan MotoGP dengan tim pabrikannya pada tahun 2023. Sementara Honda hanya menang di Texas, itu pun berkat pembalap tim satelit LCR Alex Rins. Itu sebabnya para insinyur kini diberi bantuan. Mereka yang ditempatkan di 2 grup terlemah akan mendapat tambahan mesin 1000 cc per pembalap per musim. Selain itu, pengembangan mesin tidak akan terhenti sejak awal musim. Akan ada lebih banyak tes untuk pembalap reguler, lebih banyak ban tes secara signifikan, dan pembaruan aero tambahan. Namun pada 2 kategori dengan hasil kerja paling sukses, jumlah ban uji dikurangi. Sebagai pabrikan tersukses pada tahun 2023, Ducati Corse juga harus melepaskan semua jatah wildcard pada tahun 2024. Namun dalam pembahasan aturan konsesi 2024, Ducati sempat ingin meminta jatah wildcard di 2024. Alhasil keinginan Ducati ini mendapatkan kritikan pedas dari KTM. Pit Bearer pun tak paham kenapa Ducati sampai membutuhkan motor ke-9 untuk wildcard di lintasan. Meskipun Ducati hampir tidak harus menerima kerugian apapun berdasarkan peraturan konsesi baru ini, Bearer pun menyebut Ducati seperti menggambarkan diri seperti pabrikan yang banyak dirugikan, padahal tidak. Di sisi lain, Ducati berpikir bahwa mereka telah berusaha mencapai puncak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini dan sekarang mereka tidak boleh dihukum secara berlebihan karena metode yang sukses dan inovatif ini.